politikus, dan ini menjadikan catatan-catatan selanjutnya. Oleh karena itu, mangga kepada Pak Haji Purnama untuk membuatkan suatu klarifikasi yang akan dilakukan oleh Pak Purnama. Silakan, Pak. Alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur bersama-sama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita semua masih dapat diberikan kesempatan untuk bersilaturahim, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan sholawat semoga selamanya dilimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ketinggalan pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, juga kepada kita semua. Mudah-mudahan mendapat syafaat dari semua ajarannya. Amin. Allahumma amin. Yang terhormat dan saya banggakan teman-teman dari media, hari ini saya akan mengklarifikasi dan meluruskan terkait dengan 5 orang media yang kemarin sukarela sebagai warga negara untuk menjadi saksi di persidangan Komisi Kode Etik DPRD Kabupaten Kuningan, ya, ternyata menimbulkan silang pendapat. Ya. Saya di sini belum pernah membaca aturan yang mengatur wartawan hadir di persidangan. Tapi alhamdulillah saya mendapat kiriman dari teman-teman media juga, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2008. Ya. Di situ menyebutkan persidangan apa saja. Ya, sebuah persidangan karena karya jurnalistik wartawan sudah bisa digunakan untuk kesaksian di sebuah persidangan berupa foto, gambar, dan video. Nah, dengan adanya surat edaran Mahkamah Agung itu, saya menyimpulkan bersepakat dengan rekan-rekan, ya, mengacu kepada SEMA itu, ya kita harus menghormati karena itu pendapat ahli yang sudah dikerjasamakan dengan Dewan Pers, juga kepada Polri. Nah itu, ya, kalau saya menafsirkan supaya persidangan Badan Kehormatan ini tidak dijadikan referensi untuk teman-teman Pak wartawan nanti ke persidangan-persidangan lainnya. Itu, jadi sudah difasilitasi oleh SEMA ini. Jadi artinya barangkali ke depan ada suatu persidangan membutuhkan kesaksian wartawan, cukup dengan karya jurnalistiknya. Demikian mohon disampaikan pada teman-teman yang lain yang hari ini tidak hadir, tidak ada maksud tidak menghargai teman-teman yang sudah sukarela. Saya mengapresiasi kemarin 5 orang itu dengan kesadaran yang tinggi sebagai warga negara mungkin ingin berkontribusi dalam supremasi penegakan hukum atau aturan. Namun saya sendiri sebagai BK menghormati surat edaran Mahkamah Agung itu. Ya, itu. Namun demikian, di dalam klarifikasi ini saya harap tidak ada pertanyaan, ya, karena sudah cukup jelas. Mohon disampaikan kepada rekan-rekan media yang lainnya, kepada teman-teman wartawan yang lain yang sudah mengkoreksi. Kepada saya juga mengapresiasi karena hal ini menjadi salah satu pengayaan pengetahuan kepada saya sebagai pejabat publik. Jadi saya ke depan kami BK ke depan
bisa lebih cermat lagi apabila artinya berhubungan dengan keterangan wartawan untuk persidangan. Alhamdulillah sudah ada yang mengatur, yaitu sekali lagi Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2008. Demikian saya pikir. Berarti yang kemarin itu klarifikasi atau apa? Klarifikasi. Klarifikasi ya. Belum termasuk Persidangan. belum termasuk pemeriksaan. Oh. Ya. Belum termasuk pemeriksaan atau tergolong persidangan yang kemarin itu. Ya. Ya, berita acara nanti diabaikan saja, apabila mau diambil, tapi bukan untuk dipublikasikan. Ya. Ya, artinya tidak berlaku ya, Bu? Ya, tidak berlaku. Ya, tidak berlaku. Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung itu tidak berlaku. Yang diberlaku itu ya karya jurnalistik. Ya, dokter. Akhirnya para teman-teman tidak perlu menyerahkan kepada saya. Ya, tidak perlu menyerahkan. Ya, karena saya bisa ngambil mendownload dari online mendownload dari online aja sudah bisa digunakan untuk kesaksian wartawan. Itu artinya. Ya. Cukup? Ya. Nah, pertanyaan lain Pak, ada sorotan bahwa BK itu dinilai kurang transparan, artinya perjalanan pemeriksaan ini tidak kurang terbuka, itu gimana tanggapannya? Tanggapannya saya mungkin kalau teman-teman kemarin hadir waktu ada komponen dan aliansi hadir di sini termasuk para mahasiswa, saya membangun proses sidang kode etik ini dengan ajas keterbukaan. Ya, mari sama-sama ya kita melakukan transparansi. Malah saya sudah menyerahkan nomor WA saya, nomor HP saya, supaya terbuka saluran. Ya, dan saya mungkin apabila yang patut diketahui oleh publik saya berikan, yang tidak patut ya saya tidak berikan. Berarti kan masih ada batasan-batasan ya? Masih ada batasan. Nah, artinya kan sidang tetap dilakukan secara tertutup gitu kan? Secara tertutup gitu ya. Yang penting outputnya teman-teman kan nanti mengetahui putusannya. Iya. Ya. Hari ini Pak, kenapa ada pengamanan segala Pak? Apakah jadwal ketua mau diperiksa, tiba-tiba ada pengamanan segala macam, gimana tuh Pak tanggapannya? Saya ketua BK dengan anggota tidak pernah mengajukan permohonan pengamanan kepada aparat. Nah, Tidak pernah, nggak ngerti lah ya. nggak tahu ya tuh. Ya, nggak tahu gitu. Ya. Pak, ada tudingan kerja BK diarahkan oleh pimpinan dewan. Bagaimana? Kerja BK ada tanda kutip diarahkan oleh pimpinan dewan. Oh, sama sekali tidak ada. Ya, kita independen. Ya, kita bekerja normatif. Ya, karena kita bekerja melaksanakan perintah peraturan atau perintah undang-undang. Isu yang terbangun di luar kan Bapak, mohon maaf meskipun Bapak di BK, tapi kan secara kepartean sama gitu loh dengan ketua DPRD. Jadi dinilainya nanti akan kurang berimbang. Itu Bapak bisa mengcounter itu enggak? Itu adalah suatu kewajaran. Ya, mengukurnya nanti setelah selesai. Hasil ya. Ya, a priori itu kepada saya menjadi hilang kalau hasilnya sesuai dengan harapan masyarakat. Ya, Dipastikan berarti hasilnya sesuai harapan masyarakat Pak nanti. tergantung nanti pembahasan di persidangan. Ya, kemudian menganalisa bukti-bukti. Ya, menganalisa bukti-bukti. Jadi bukti yang sudah terkumpul jumlahnya berapa banyak Pak saat ini Pak? Bukti yang sudah terkumpul ada 1 keterangan saksi, ya, 2 alat bukti. Alat bukti berupa flash disk yang mendownload siaran wawancara itu ya, dengan screenshot. Saksinya siapa Pak? Ya, saksinya ada berapa? 16 orang, 12 orang, ya, 12 orang. Kalau pelapor pengadu udah verifikasinya udah ada berapa, Pak? Sudah semuanya. Oh, maksudnya yang 16 atau berapa, Pak? Yang 14. Oh, 14. Ya. Syaralat ya. Syaralat 12. 12. Karena tadinya 17, kan rekan-rekan 5 ya. Ya. Itu diabaikan kan gitu ya. Jadi sisa 12. LBH NU masuk tetap. Masuk. Masuk. Itu Ya. sudah terverifikasi semua Pak ya? Sudah terverifikasi. 14 itu yang 12 ini. Ya, Itu sebagai saksi Pak ya? baik saksi. Pak, satu lagi Pak.
penegasannya saja dari BK. Nanti hasil dari proses ini, poin-poinnya apa sih? Apakah bentuknya rekomendasi atau keputusan apa yang akan dikeluarkan oleh penegasan itu? Kita sebetulnya belum mendiskusikan ke arah sana, ya. Enggak, maksudnya Cuma yang perlu saya tegaskan, keputusan BK itu adalah final. Ya, final artinya tidak minta atau tidak memberikan rekomendasi. Ya, apa tuh Pak bentuknya, Pak? keputusan final, ya, dan mengikat Dan harus dijalankan oleh partai yang bersangkutan ya berarti ya. harus dijalankan. Ya, maksudnya keputusan ini akan diberikan ke siapa saja gitu. Masih Kepada terduga. Keputusan BK tuh akan Ditembuskan. Ya kalau keputusan BK ya artinya diberikan diumumkan oleh pimpinan, disimpan oleh BK, fraksi yang bersangkutan diberikan tembusan. Oh berarti tanpa harus jalur partai ya Pak ya? Tidak lapor ke partai atau ke Fraksi Tidak, adalah tidak perlu. kepanjangan tangan. ke bupati enggak Pak? Tidak. Oh berarti enggak. Tadi Pak, ada ketika menjelang sidang ya, alat bukti dan saksi, berarti teman-teman jurnalis ini nggak lagi dilibatkan? Enggak. Tidak. Tidak ya, Ya. dicabut berarti ya? Jadi karya jurnalistiknya berupa video sudah bisa dijadikan kesaksian. Oh, itu aja. Ini pendapat Sema. ahli yang Ya, ada ya. di SEMA. Soalnya kalau bicara saksi kan justru yang saksi itu adalah teman-teman yang kemarin dipanggil kan Pak ya Pak ya? Iya. Saksi yang benar-benar murni. Sedangkan pihak yang 12 yang dikatakan melakukan sebuah pelaporan itu kan bukan saksi Pak. Karena mereka tidak ada di lokasi kejadian. Pak. Ini secara aturan hukum Pak, barangkali bisa dijelaskan Pak. Pak, mohon maaf Pak. Ya, jadi memang di dalam hukum acara pidana umum ya yang disebut saksi yang bernilai ya saksi yang mengalami langsung, melihat langsung, mendengar langsung. Ada juga saksi petunjuk. Saksi petunjuk bisa surat, ya bisa keterangan saksi lainnya, ya. Nah itu, jadi apa namanya? Kemarin para wartawan itu ya saya apresiasi, ya sebagai warga negara. Tapi kita sama-sama kan belum baca surat edaran Mahkamah Agung. Nah ini yang disebut menjadi pengayaan pengetahuan untuk kita semua. Ya kita harus menghormati ahli, ya karena ini juga digunakan oleh Dewan Pers. Ya artinya Dewan Pers juga sangat menghormati tangan ahli itu. Ya cuma sudah ada MOU ya antara Pak, lagi pula Sudah ada. Pak, mohon maaf, kan yang kemarin waktu Bapak panggil juga yang 5 wartawan itu ya, yang waktu Bapak panggil itu kan ada yang 4 yang bersurat tuh, dan yang 1 itu kan saya kan lihat sendiri karena saya juga ikut meliput di keadaan itu kan nggak ada Pak di dalam. Kenapa bisa jadi saksi? Karena waktu saat meliput yang 1 orang itu tidak ada, karena saya lihat sendiri yang ada itu ada 3 orang lain yang ada di situ. Itu kenapa bisa masuk? Karena kan katanya sidang itu tertutup. Kenapa bisa masuk dan diperbolehkan? Yang lain pengen melihat tidak boleh gitu. Dan itu datang tidak ada surat dan bisa, dan dia juga nggak menyaksikan dari saksinya dari sebelah mana gitu. Dan yang kedua Pak, untuk produk jurnalistik yang saya tahu gitu kan ya Pak, beritanya kan Bapak kalau yang ditanyakan kan bukan sekitar berita tapi kan tentang keadaan dan situasi gitu kan Pak. Jadi begini ya, keadaan situasi itu sebagai akibat kan. Ya, foto-fotonya juga jadi bukti untuk kita, alat bukti. Ya, itu. Jadi terkait dengan yang 1 itu, ya, kalau Teteh kemarin meliput tentunya mendengar dong. Ini kan saksinya masih ada. Enggak, maksudnya? Saya bilang tentang hak kewarganegaraan, ternyata yang bersangkutan juga terpanggil ingin menjadi saksi, ya. Nah itu. Tapi setelah saya berdiskusi, karena kalau saya melarang kan nanti tersinggung, ya. Berita acara klarifikasinya tidak ditandatangan, ya. Jadi yang bersangkutan tidak tanda tangan berita acara klarifikasi, ya. Ya kebetulan sekarang dengan adanya SEMA ini, ya udah gayung bersambut, ya gayung bersambut. Ya artinya kita harus menghormati, ya surat edaran itu, ya surat edaran itu karena sudah
menurut saya itu sudah menjadi referensi. Ya, sebelum ada keterangan ahli yang bisa membantah keterangan ahli yang tertulis di SEMA itu. Ya, itu. Tambahan aja Pak dari saya dikit ya. Kira-kira bisa diprediksi berapa lama Pak proses untuk sampai pemutusan? Kalau memprediksi itu kan saya tidak mau terjebak dalam gambling ya, gitu. Tidak mau terjebak dalam gambling. Cuma artinya perlu juga saya mengungkapkan semacam integritas ya. Penegasan akhir Pak, Ya. Bapak waktu itu sudah janji artinya mempertaruhkan jabatan Bapak dalam kasus ini, artinya yang dimaksudkan mempertaruhkan jabatan itu apakah ketika hasilnya tidak sesuai harapan masyarakat atau seperti apa Pak? Ya kalau menurut saya seperti apa, Pak? kalimat yang terbaik dan etis ya di depan sesama insan ya itu semacam sumpah lah ya, itu semacam sumpah ya nyampaikanlah seperti itu ya, artinya supaya publik itu tidak ada keraguan ya. Tapi kalau nanti hasilnya ternyata tidak sesuai harapan, ini konsekuensi buat Bapak sendiri apa? Itu kan pertanyaan menjebak, kita belum mendiskusikan ya. Kita belum ke arah sana, belum mendiskusikan ya. Pak, ada nggak aturannya keputusan BK itu ditentukan oleh voting? Misalkan BK kan 5 orang, keputusannya Tidak voting. ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Jadi berdasarkan apa? Ya, yang ada ya yang sekarang menjadi simpang siur, aturan itu memang ada ya di tata acara, tapi bagi seorang anggota DPRD yang diberhentikan oleh Badan Kehormatan dari keanggotaan DPRD, artinya dipecat lah artinya ya, itu perlu persetujuan di paripurna. Oh. Jadi sebelum keputusan itu dibuat oleh Badan Kehormatan, diparipurnakan dulu. Ya, kalau di paripurna misalkan banyak yang membela, tidak diberhentikan, ya keputusannya tidak diberhentikan. Oh, berarti Ya, itu dalam hal lain ya, dalam hal lain, bukan yang perkara sekarang. Oh, bukan. Nah, saya tegaskan ya, dari sempat itu. paripurna kan ya Pak? Ya, Tadi perkara ini hasilnya di paripurna itu saya memenuhi amanat pasal 3 huruf C di tata beracara. Ya, hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi kami harus dilaporkan di rapat paripurna. Ya, dilaporkan di rapat paripurna. Jadi Ya, tidak ada voting dalam paripurna. tidak ada voting. Ya, Selama ini ada intervensi nggak Pak? Udah intervensi? alhamdulillah tidak ada. Udah dijawab. Tidak ada. Ya, Pak, hari ini jadwal pemanggilan Pak hadir lagi nggak Pak? ya, Hari ini informasinya jadwal pemanggilan Pak. Iya. Hadir lagi Pak? ya, Hadir lagi atau tidak? ya kita belum tahu. Oh, jadwalnya Nggak jawab ya Sampai jam 3. Tapi nggak buat surat tembusan ke fraksi PDIP gitu? Nggak perlu. Gitu. Oh nggak perlu. Iya. Kemarin kan ada bahasa. Iya, tembusan, dipakai tembusan. Tembusan ya? Oh, iya. Pemanggilan itu ditembuskan kepada fraksinya. Fraksinya ya. Jadi luar biasa Pak, mereka membuat PDIP